Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Film ini dibuka dengan sebuah pernikahan antara Lady Catherine yang menikah dengan seorang bangsawan yang bernama Alexander. Namun sayangnya pernikahan mereka itu bukan hasil dari cinta dan kasih sayang di antara mereka atau karena digerebek warga, melainkan karena ayah Alexander ingin segera menimbang cucu dari mereka sehingga memaksa keduanya untuk menikah. Your night dress, take it off. Alih-alih mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan karena menikah dengan seorang bangsawan, justru Catherine malah merasa seperti dipenjara oleh mitohanya yang bernama Boris. Catherine tidak boleh keluar dari rumahnya, bahkan dia harus tetap terjaga jika suaminya belum pulang ke rumahnya, bahkan untuk nundutan pun dia tidak boleh. Dan Boris selalu mewanti-wanti menantunya itu agar belajar sopan santun dan bisa memberikan keturunan untuk anak semata wayangnya tersebut. Namun sebenarnya bukannya Catherine tidak mau memberikan Boris cucu, tapi Alexander lah yang tidak pernah menyentuh Catherine sedikit pun. Meski Catherine sudah berharap bahwa Alexander akan langsung menyodoknya, tapi suaminya malah lebih memutuskan untuk bersolok karir atau congli sambil melihat tubuh Catherine yang tanpa busana. Dan hal tersebut selalu berulang di setiap malamnya tanpa Boris ketahui. Singkat cerita, Alexander dan Boris diharuskan untuk pergi ke salah satu pertambangan miliknya karena terdapat sebuah ledakan di sana. Kemudian Boris meminta agar Catherine tidak pergi keluar rumah dan tetap menyimpan energinya untuk menyambut kepulangan suaminya nanti. Catherine juga diberikan seorang pelayan bernama Anna yang akan membantu memenuhi segala kebutuhannya. Dan setelah kepergian suami dan mertuanya, Catherine merasa sangat bebas untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahannya. Karena tidak ada yang mengaturnya, kini Catherine memberanikan diri untuk berjalan-jalan keluar rumah. Pada suatu ketika Catherine merasakan ada kejanggalan karena anak tidak kunjung mendatanginya. Kemudian dia pergi mencari anak dan ternyata anak sedang dikerjai oleh para tukang kebun dan menggantungnya di langit-langit. Kemudian Catherine memerintahkan para tukang kebun untuk melepaskan Anna dan meminta salah satu dari mereka untuk menebak berat badannya. Lalu salah satu di antara mereka langsung menggendongnya dan sontak Catherine pun langsung mendorong dan memarahinya. You have wasted quite enough of my husband's good time and good money. Singkat cerita, Catherine kembali lagi ke rumah dan berpapasan dengan Anna. Kemudian dia bertanya tentang tukang kebun yang mengganggunya tadi. Dan Anna menjawab bahwa yang menjadi dalang di balik peristiwa tadi adalah Sebastian. Sebastian, is he new? Kemudian hari demi hari Catherine lewati dengan gegana atau gelisah galau sagne. Ternyata dia terus terbayang akan sosok Bastian yang sangat berbeda dari suaminya. Keesokan harinya Catherine kembali pergi ke perkebunan kapas agar bisa bertemu dengan Sebastian. Dan sesampainya di perkebunan, Catherine benar-benar bertemu dengan Sebastian dan Catherine pun digoda olehnya di sana. Akan tetapi Catherine yang jaim lebih memilih untuk tidak menghiraukan Sebastian meski hatinya teramat sangat berbunga-bunga olehnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang merenungkan nasibnya, tiba-tiba ada yang mengetuk kamar Catherine dan setelah dibuka, ternyata Sebastian lah yang mengunjunginya waktu itu. Kemudian Sebastian langsung masuk ke dalam kamar Catherine dan langsung menggabruknya. Catherine yang awalnya menolak, langsung luluh setelah Sebastian mencipoknya. Dan terkesan Catherine lah yang lebih agresif malam itu.
Tan heran setelah melihat majikannya tidur tanpa busana sehelai benang pun, dan beberapa saat kemudian datanglah pastor untuk mengingatkan Catherine agar dia tidak melakukan hal yang tercela karena sudah beberapa hari ini dia tidak pernah mengunjungi gereja. Your absence from church, madam. Dan hal tersebut langsung membuat Catherine emosi yang kemudian langsung mengusir pastor itu dari kediamannya. Dan ternyata Anna telah mengatakan rahasia Catherine kepada pastor agar Catherine dapat segera bertaubat akan dosa yang telah diperbuatnya. Namun hal itu tidak membuat Catherine jera, malahan dia jadi lebih berani untuk keluar rumah untuk meminta agar Sebastian menyiksa lubang kopetnya. Di suatu pagi yang indah tanpa terhalang oleh sempak yang menggantung di jemuran tetangga, kebetulan Anna bertemu dengan Sebastian ketika dia sedang memetik jamur di hutan. Anna meminta agar Sebastian menghargai majikannya dan tidak lagi menemui Catherine, akan tetapi Sebastian malah mengancam Anna dan meminta agar dirinya menutup mulut dan tidak membocorkan rahasia antara dirinya dan Catherine. Dan malamnya pun Sebastian malah semakin ngacir menggarap Catherine, dan tidak sengaja Anna melihat adegan tak senonoh tersebut melalui lubang kunci pintu kamar Catherine. Keesokan harinya berita tentang kedatangan Boris pun langsung diketahui Catherine, dan sebelum bertemu dengan Boris, Catherine memutuskan untuk minum amer cap gajah nyungsep agar dia tidak canggung saat bertemu dengan mertuanya. Kemudian Catherine dan mertuanya melakukan aktivitas makan malam bersama. Di sana Boris menanyakan tentang keberadaan anaknya yang belum ada di rumah, akan tetapi Catherine juga tidak mengetahui keberadaan suaminya tersebut. Kemudian Boris meminta agar Anna menyajikan anggur kesukaannya saat itu. Namun saat dia menanyakan anggur tersebut kepada koki, ternyata Catherine sudah menghabiskan seluruh anggur milik Boris tanpa menyisakan satu botol pun. Ternyata hal tersebut ia jadikan untuk ajang balas dendam atas apa yang telah Anna perbuat kepadanya. Dan benar saja Boris menyangka bahwa yang telah menghabiskan seluruh anggurnya adalah Anna. Dan Boris langsung menghukum Anna dengan memerintahkannya agar merangkak seperti hewan, karena sejatinya hewan harus diperlakukan layaknya hewan. Now get out. Keesokan harinya Anna melaporkan kelakuan menantunya kepada Boris, dan seketika itu Boris langsung memukuli Sebastian dan memenjarakannya. Dan setelah mengetahui Sebastian dihukum oleh Boris, Catherine langsung meminta Boris untuk melepaskannya. Namun bukannya membebaskan Sebastian, Boris malah memukul Catherine dan mencacinya sebagai ubrut yang tidak tahu malu, karena seharusnya dia memberikan momosnya untuk digarap oleh suaminya, bukan oleh orang lain. Keesokan harinya Catherine kembali dibeat oleh mertuanya, dan mertuanya langsung melemparkan sebuah piring tepat di samping wajahnya. Kemudian Boris pergi ke ruangan lain karena merasa jijik makan di dekat Catherine. Lalu Catherine langsung mengganjal ruangan Boris dengan sebuah kursi agar dia tidak bisa keluar dari sana. Kemudian Catherine meminta agar Anna duduk di sebelahnya untuk makan bersama. Ternyata Catherine telah meracuni Boris dengan jamur yang Anna petik tempo hari. Dan sampai ajalnya tiba, Catherine melarang Anna untuk mengeluarkannya dari ruangan tersebut. Setelah itu Catherine menyuruh Anna untuk mencarikan seorang dokter untuk Boris. Sementara itu Catherine pergi ke tempat Sebastian dikurung untuk menyelamatkannya. Dan dari kematian majikannya membuat Anna trauma sehingga dia tidak dapat lagi membuka mulutnya, dan dia pun menjadi bisu selamanya. Beberapa saat kemudian Catherine mendapati sebuah surat yang berisi permintaan maaf dari suaminya karena dia tidak bisa hadir di pemakaman ayahnya, dan dia juga meminta agar Catherine bisa mengurusi acara pemakaman ayahnya tersebut. Dan setelah prosesi pemakaman ayahnya selesai, Catherine menjadikan Sebastian sebagai tuan rumah, dan mereka pun mulai melakukan perselingkuhan dengan terang-terangan.
Ketika Catherine baru saja selesai dienol oleh Sebastian, Alexander tiba-tiba pulang ke rumah tanpa memberikan kabar kepada Catherine terlebih dahulu. Sontak hal tersebut membuat Catherine dan Sebastian pakupis dan pahibut karenanya. Akan tetapi, Catherine terlihat lebih tenang dan malah menertawakan Sebastian yang sangat panik karena takut ketahuan majikannya. Dan saat suaminya tiba di kamar, Catherine langsung menawarkan teh untuknya. Saat mereka sedang minum teh, Alexander lalu memulai percakapan mereka. Ternyata Alexander mengetahui seluruh kelakuan bejat istrinya tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa akan mengusir selingkuhannya dan tidak akan pernah membiarkan Catherine keluar dari rumahnya. Dalam artian, Catherine akan menjadi tahanan rumah selamanya. Setelah mendengar hal tersebut, Catherine langsung membawa Sebastian dan langsung melakukan pengencerotan tepat di hadapan suaminya tersebut. Melihat hal itu, Alexander langsung memukuli mereka berdua. Namun saat Sebastian terpojok, Catherine secara spontan memukul kepala suaminya dengan besi hingga dia meninggal dunia. Sebastian yang panik pun langsung menguburkan jasad Alexander di tengah hutan, sementara Catherine menembak kuda yang ditumpangi Alexander agar semua orang mengira bahwa Alexander mati oleh penjahat. Sejak hari itu, Sebastian benar-benar menjadi tuan rumah di tempat tersebut bersama Catherine, dan mereka tidak perlu takut lagi dengan orang yang akan melihatnya. Akan tetapi beberapa saat kemudian Catherine mendapatkan tamu yang mengaku bahwa dia adalah bagian dari keluarga Alexander. Dia meminta agar Catherine mengurus cucunya yang bernama Teddy karena dia adalah ahli waris yang sah di keluarga tersebut. Ternyata Teddy merupakan hasil hubungan gelap antara Alexander dan putrinya yang sudah meninggal, dan gagasan tersebut diperkuat dengan adanya surat-surat yang sah dengan disertai materai 6.000 yang dibeli dari Alfamart yang menandakan bahwa surat tersebut benar-benar resmi. I'm sure. There are papers, Mrs. Lester. Dan hal tersebut membuat Catherine dan Sebastian meruncing karena dengan adanya mereka berdua di rumah membuat Sebastian harus kembali tidur di luar dan tidak dapat bertemu lagi dengan Catherine. Couldn't fuck you. He couldn't. Kemudian Catherine merasakan sesuatu perubahan dalam perutnya yang menandakan bahwa dia sedang mengandung anak Sebastian. Lalu Catherine pergi ke kandang untuk mengajak Sebastian ke rumah utama. Namun Sebastian menolak karena jika dia ke rumah maka mereka akan ketahuan. Dan Sebastian langsung mengusir Catherine saat itu juga. Meski awalnya Catherine ingin memberitahukan tentang kehamilannya kepada Sebastian, namun karena Sebastian yang seperti itu membuatnya harus menunda terlebih dahulu berita tersebut. Well, that boy's here. I'm out here. That's the end. Keesokan harinya ketika Catherine sedang sakit, secara tidak sengaja dia melihat Sebastian yang hendak pergi dari sana. Namun saat dia hendak menyusul Sebastian, tiba-tiba Teddy menahannya dan ingin agar Catherine menemaninya bermain. Dan saat itu Catherine langsung menyarekan dan membuat Teddy sedih. Lalu setelah itu Teddy pergi entah kemana. Akhirnya semua orang pergi untuk mencari Teddy sampai Sebastian pun ikut mencarinya. Dan beruntung Sebastian menemukan Teddy yang sedang berada di bebatuan di sebuah air terjun. Beberapa saat kemudian saat semua sedang khawatir, datanglah Sebastian sambil menggendong Teddy yang sedang sekarat. Namun bukan ucapan terima kasih yang dia dapatkan dari neneknya Teddy, melainkan pengusiran yang menyakitkan yang membuatnya kecewa dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Sebastian memutuskan untuk pergi dari sana karena rasa malu yang dia dapatkan, dan ternyata dialah yang mendorong Teddy di air terjun tadi. Lalu Catherine meminta neneknya Teddy untuk beristirahat sejenak dan Catherine akan menjaga Teddy saat dia tidur. Namun ketika Teddy tersadar, tiba-tiba dia langsung dibekam oleh Catherine dan dibantu oleh Sebastian yang memegang kakinya. Dan akhirnya Teddy pun mati oleh mereka berdua. Keesokan harinya suasana berubah menjadi tegang akibat kematian Teddy. Sementara itu Sebastian pergi ke hutan untuk menenangkan dirinya atas apa yang telah dia perbuat kepada anak tersebut. Kemudian dia membulatkan tekadnya dengan membongkar semua kebusukan dirinya dan Catherine agar dia bisa terlepas dari rasa bersalahnya selama ini.
Lalu dia datang ke rumah utama dan mengakui semuanya tentang kematian semua keluarga Lester yang telah Catherine dan dirinya bunuh. Dan alasan Catherine membunuh semuanya hanya agar dia dan dirinya bisa bersama. Poi sono Wikipedia. Mendengar semua itu, Catherine merasa sangat kecewa kepada Bastian karena telah mengkhianatinya. Kemudian dia mengatakan bahwa semua yang Sebastian katakan adalah kebohongan. Dan dia juga mengatakan bahwa kemungkinan Sebastian dan Anna bersekongkol dan melakukan segala cara agar mereka tidak dipisahkan. Dan semua kematian di keluarga Lester adalah perbuatan mereka karena sebelum kematian Boris, Anna memetik jamur ditemani oleh Sebastian. Dan sebelum kematian Boris juga, Sebastian pernah dipukuli habis-habisan dan dikurung oleh Boris selama beberapa hari. Dan mungkin hal itu menjadi sebab mereka membunuh Boris. Kemudian mereka memanggil Anna untuk memberikan kesaksiannya di depan Catherine dan semuanya. Namun karena Anna yang terlanjur bisu tidak dapat memberikan kesaksiannya di hadapan mereka. Lalu mereka dibawa pergi dan diberi hukuman mati oleh pengadilan. Dan satu persatu orang mulai meninggalkan Catherine. Dan yang tersisa kini hanya kehampaan dan kekosongan yang dirasakan oleh Lady Catherine.